Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap Bapak Ibu yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park, Minggu 1 Agustus 2021 akan dilayani oleh Pendeta Kiki Haryadi, disertai perjamuan kudus. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom GBI Maple Park. Haleluya. Puji nama Tuhan, senang sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Amin.
Mari yang bersuka cita kasih sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Haleluya. Yes. Sebab hanya Engkau satu-satunya Yesus. Haleluya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu Tuhan, hidupku takkan sama. Yes. Kalau Engkau ada di dalam kami Tuhan, maka hidup kami tidak akan sama seperti dulu lagi. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sebab Engkaulah alasan kami Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Engkaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yes. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu Tuhan, hidupku takkan sama. Mari dengan sukacita sekali lagi nyatakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu Tuhan bagiku, hidupku takkan sama. Yes. Terima kasih Tuhan buat setiap musim yang Engkau beri dalam hidup kami. Haleluya Yesus.
percaya Engkau Tuhan kami yang setia. Di dalam setiap musim kehidupan yang saat ini kami jalani, tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, Yesus, dalam lembah, kami percaya perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Amin. Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Ini yang kami percaya Tuhan. Tiada pernah sedetik, tak pernah Engkau tinggalkan kami. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari angkat penyembahan-Mu, katakan Yesus, Engkau juru selamat.
percaya Tuhan, janji-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan Engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan Engkau. Ini yang terus kami pegang dalam setiap musim kehidupan kami, bahwa kami punya Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Mari malam hari ini naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan untuk kesetiaan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan. Haleluya, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih. Dan ini pengakuan kami. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kalau ku hidup bagi, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup lagi, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau pembenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini yang berkesempatan untuk menyaksikan tayangan ini, saya percaya setiap kita tidak secara kebetulan boleh mengikuti tayangan ini, sebab segala sesuatu tentunya atas seizin Tuhan, dan siapapun dan berapapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk boleh mendengarkan tayangan ini. Dan saya berdoa lewat apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, biarlah itu boleh memberikan kekuatan baru bagi setiap kita untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan yang sedang kita alami hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masa pandemi ini, biarlah kita boleh terus berkemenangan di dalam Tuhan, sebab kita tahu bahwa bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang gantikan setiap kita. Itu sebabnya di dalam segala kondisi apapun kita hari ini, jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus pengharapan, jangan pernah menyerah kalah, sebab yang ada di pihak kita jauh lebih besar dari apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya Jeffrey S. Chandra diberikan kepercayaan dan kesempatan, it's an honor for me, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mau memohon tuntunan Tuhan, kita memohon hikmat daripada Tuhan, dan kerendahan hati yang daripada Tuhan untuk kita boleh bersedia ditegur, diajar, dan dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa yang selalu menyertai kami di dalam segala keadaan kami, kami tahu kalau saat ini kami sedang berada dalam situasi kami masing-masing, itu semua atas seizin daripada Tuhan. Sebab di balik segala sesuatu yang terjadi dan kami alami dalam hidup kami hari ini, kami percaya Tuhan bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan atas semua yang terjadi itu, dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, izinkan kami berkata, buat apa saja yang Engkau ingin buat dengan hidup kami. Karena kami tahu tidak pernah satu pun apa yang Engkau ingin buat dalam hidup kami yang bermaksud jahat dan buruk bagi kami. Dan semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Bapa, kalau hari ini kami sedang tidak punya alasan untuk kami bisa mempercayai Engkau oleh karena apa yang sedang terjadi dan kami alami, bantu setiap kami Tuhan untuk tetap percaya whatever. Bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami percaya dengan iman kami bahwa tangan-Mu yang kuat itu akan berperang gantikan kami dan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan-kemenangan yang lainnya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap keadaan kami hari ini. Apakah keadaan kami kelihatannya baik ataupun sekalipun sebaliknya, kami tetap katakan di hadapan-Mu dengan iman kami bahwa ini adalah keadaan yang terbaik bagi setiap kami, setidaknya untuk saat ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan yang buruk bagi kami, dan Engkau selalu ada menyertai kami. Terima kasih Bapa, sertai kami di dalam renungan ibadah kali ini Tuhan. Berikan hikmat bagi kami untuk kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh memahami apa yang Kau ingin perkarakan dengan hidup kami masing-masing. Dan sementara itu berikan kami kerendahan hati untuk siap ditegur, diajar, dan dikuatkan oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, selama-lamanya Engkau tetap Bapa yang patut kami sembah. Apapun keadaan kami, itu tidak akan mengubah kebenaran bahwa Engkau adalah Tuhan yang selamanya patut kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai tema kita kali ini, yaitu Tuhan yang berperang. Kalau kita mau menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Ada satu pujian yang mana dari album pertama kali saya rekaman di akhir tahun 97,
yang berjudul Allah Peduli. Di situ dikatakan tidak pernah Tuhan membiarkan kita bergumul sendiri. Nah, sebab Tuhan yang berperang gantikan kita, itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah kalah. Sebab setiap kita tidak ditentukan menjadi orang-orang yang kalah, bahkan setiap kita tidak ditentukan menjadi orang-orang yang menang, tetapi setiap kita ditentukan menjadi lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan yang berperang gantikan kita. Nah, saya mau mendasari apa yang saya mau sharingkan kali ini tentunya dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka sama-sama Mazmur 61 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mazmur 61 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 kita mau baca sama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang berada saat ini. Mari kita membaca firman Tuhan dengan sikap hormat, dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan, dan tentunya dengan iman. Mazmur 61 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Judul dari perikop ini, doa untuk raja. Untuk pemimpin biduan dengan pemainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau, ya Allah, telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selama-lamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Saya mau mengutip sekali lagi Bapak Ibu Saudara ayat yang keempat tadi dikatakan apa? Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, selama Tuhan menjadi perisai bagi hidup kita, maka kita tidak perlu takut memasuki medan peperangan dalam kehidupan ini. Hidup ini merupakan medan peperangan dan kita tidak perlu takut selama Tuhan yang menjadi perisai dan menara bagi kita. Nah, berbicara tentang menara dan perisai, Bapak Ibu Saudara, saya teringat akan salah satu pujian yang ada di dalam salah satu CD saya, Bapak Ibu Saudara, yang berjudul Kekuatan di Hidupku. Sebelum saya sharing, Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk kita boleh bersama-sama menaikkan pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Judul dari pujian ini adalah Kekuatan di Hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku.
tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sama-sama katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Selama Tuhan menjadi menara dan perisai dalam hidup kita, kita tidak perlu takut menghadapi kenyataan hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini merupakan medan peperangan bagi setiap kita. Masalah selalu datang silih berganti, tekanan selalu menekan hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut selama Tuhan itu menjadi tempat persembunyian dan tempat perlindungan kita. Memang harus kita akui bahwa medan peperangan adalah suatu tempat yang sangat tidak enak. Penuh dengan ketegangan, kegentaran, kengerian, bahkan kematian. Semua orang yang terlibat dalam peperangan pasti dihantui rasa takut, serasa dikejar-kejar maut. Begitu pula dengan kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Kita semua diperhadapkan dengan peperangan setiap hari. Salah satu peperangan yang seakan tidak ada ujungnya adalah perang menghadapi masalah dan pergumulan hidup. Itu sebabnya seringkali saya katakan, nggak usah tanya sama Tuhan kapan masalah kita selesai. Sebab selama kita hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada. Selesai masalah yang satu, muncul lagi masalah yang lain. Dan inilah medan peperangan kita. Namun meskipun sedang berada dalam situasi yang berat, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ada dalam kamus hidup kita kata-kata menyerah dan keinginan untuk berhenti berjuang. Jadi ingat baik satu hal, dalam hidup ini satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab Dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, betapa sering kita mencari Tuhan dan berserah kepadanya hanya di saat-saat akhir ketika kita menemui jalan buntu. Setelah segala sesuatu yang telah kita tempuh tidak membuahkan hasil dan semuanya berujung pada kegagalan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seringkali ganasnya medan peperangan dalam hidup kita ini sebenarnya tergantung kepada setiap kita. Sebab kalau kita hanya mendekatkan diri, bergantung, berharap kepada Tuhan hanya ketika kita dalam keadaan bahaya, maka medan peperangan itu akan membawa kita kepada situasi-situasi yang membuat kita pada akhirnya harus mendekatkan diri dan bergantung dan berharap kepada Tuhan.
Itu sebabnya jangan pernah datang hanya kepada Tuhan di saat-saat akhir, pada saat kita sedang menemui jalan buntu, di saat segala sesuatunya tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Tapi temuilah Tuhan di segala keadaan kita. Dekatkan diri kita kepada Tuhan di dalam setiap saat dalam kehidupan kita. Sebab ketika Tuhan ada bersama dengan kita, kita tidak perlu takut menghadapi peperangan. Teruslah maju. Sebab yang menyertai kita sekali lagi lebih besar dari apapun yang tengah ada di hadapan kita. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu Saudara, yang kita butuhkan adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, tenanglah, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allahmu. Karena pada saat kita berserah penuh kepada Tuhan, kita tidak berperang dan berjuang sendirian. Ada Tuhan yang selalu turut bekerja. Sekalipun mungkin kita tidak melihat apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita, namun sekali lagi percayalah, di belakang kita Dia tidak pernah berhenti bekerja bagi setiap kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Keluaran 14 ayat 14, bukan? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Namun sayangnya ketika menghadapi medan peperangan, ketika menghadapi persoalan dan masalah dalam hidup ini, seringkali yang pertama-tama kita lakukan adalah kita berusaha untuk mengatasinya dengan kekuatan kita. Sebab itu memang trik dari iblis. Ketika kita sedang menghadapi masalah dan tekanan dalam hidup ini, yang pertama yang dia ingin lakukan adalah membuat kita panik, membuat kita stres, sehingga kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan dan kita mencoba untuk mengatasi segala sesuatu dengan kekuatan kita. Padahal sekali lagi firman Tuhan tadi dikatakan apa? Tuhan yang berperang untuk kita dan kita hanya perlu diam saja. Bapak Ibu Saudara, ketika masih menjadi penggembala domba, Daud menghadapi peperangan setiap hari. Karena dia harus menghalau binatang-binatang buas yang mencoba untuk memangsa kawanan domba yang digembalakannya. Untuk itu, mengapa gembala selalu membawa gada dan tongkat? Sebab itulah yang dibutuhkan untuk menghalau segala musuh-musuhnya. Dan itulah yang menguatkan iman Daud, Bapak Ibu Saudara, bahwa ia mempunyai Tuhan, Gembala Agung, yang selalu membela dan melindungi dengan gada dan tongkatnya. Daud mengalami sendiri bagaimana dia memberikan perlindungan, bagaimana dia memberikan rasa aman kepada domba-dombanya dengan gada dan tongkat yang ada di tangannya. Itu sebabnya dia merasa begitu yakin bahwa Tuhan akan meluputkan dia sehingga dia bisa tinggal dengan aman. Dan berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Karena dia tahu gada dan tongkat Tuhan selalu menyertai dia. Itu sebabnya di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dia berkata, sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi gada dan tongkat itu bukan hanya melindungi, bukan hanya memberikan rasa aman, tapi memberikan penghiburan bagi setiap kita yang cemas, bagi setiap kita yang merasa ketakutan. Dan pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan inilah Bapak Ibu Saudara yang mengajarkan Daud untuk selalu memakai iman di setiap langkah hidupnya.
Di dalam Mazmurnya yang lain, yang tadi kita baca bersama-sama, Mazmur 61 ayat 4 ke 5, dikatakan apa tadi? Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Inilah pentingnya mengapa mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Sebab kalau mata kita hanya tertuju kepada situasi dan keadaan yang ada di sekeliling kita, maka percayalah, semua itu akan membuat kita tenggelam dalam kehidupan ini. Tetapi manakala kita menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat kita mempunyai Tuhan El Gibor, Tuhan yang perkasa, yang menyertai langkah kita. Kalau kita menyadari kebenaran ini, bahwa di dalam setiap langkah hidup kita ada El Gibor yang selalu menyertai dengan keperkasaannya, apalagi yang perlu kita takutkan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah masa pandemi yang berkepanjangan yang sedang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi ekonomi yang sulit karena dampak dari pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak orang mengalami kemerosotan di segala bidang kehidupan. Bukan hanya dalam hal ekonomi, bukan hanya dalam hal keuangan, pekerjaan, usaha, whatever, tetapi juga di dalam segala bidang kehidupan. Sebab karena keadaan ini, ada banyak orang Kristen menjadi apatis terhadap perkara-perkara rohani. Mereka tidak lagi bersemangat ibadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak seharusnya pandemi ini membuat kita kehilangan semangat dan kerinduan mencari Tuhan. Bahkan saya mau katakan, justru pandemi ini membuat kita harus semakin lagi rindu dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Tuhan itulah tempat yang paling aman. Hari-hari ini kita baca, hari-hari ini kita lihat di berita-berita, orang yang sudah tinggal di rumah, tidak keluar-keluar, tidak menjaga hidupnya demikian rupa, memagari, tetap saja bisa terdampak. Jadi tidak ada tempat yang lebih aman bagi setiap kita selain kita tinggal dekat Tuhan. Masa pandemi ini juga mengajarkan kepada setiap kita bahwa tidak ada satupun yang dapat kita gantungkan untuk hidup kita selain kita bergantung kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kami ada sharing-sharing pada waktu saya pelayanan. Lalu kemudian ada seorang pengusaha berkata, di tengah-tengah masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini, di mana orang-orang banyak yang bangkrut lah, yang namanya kesulitan keuangan, kerjaan, usaha dan sebagainya. Namun justru usaha dia naik drastis 400 kali lipat. Namun pada saat satu keluarganya terdampak dengan COVID ini, dia katakan 400 kali lipat itu tidak ada gunanya. Jadi masa pandemi ini harusnya mengajar kita begitu banyak hal. Bahwa manusia perlu Tuhan di atas segala-galanya.
bukan justru apatis, bukan justru menjadi patah semangat. Namun justru sebaliknya, kita harus semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan semakin hidup melekat kepada Tuhan, dan bukan sebaliknya. Sebab tanpa Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan kuat menghadapi kenyataan yang ada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seberapapun buruknya keadaan kita hari ini, seberapapun beratnya persoalan yang tengah menekan hidup kita hari ini, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah kasih dan kuasanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai Tuhan yang sangat ahli membuat keajaiban. Sesuatu yang tidak mungkin dijadikan yang mungkin. Sebab sekali lagi, Tuhan kita sangat ahli membuat keajaiban. Itu sebabnya jangan pernah meragukan hal itu. Asal kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan katakan bahwa kita menjadi orang percaya. Saya sudah menjadi orang percaya, jadi saya berhak mengalami hal-hal yang besar daripada Tuhan. Kita menjadi orang percaya bukan hanya sekedar di mulut, tetapi yang sesungguhnya dan sepenuhnya. Hanya orang-orang yang mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya dan sesungguhnya, mereka akan melihat kebesaran Tuhan. Mereka akan melihat bahwa Tuhan itu ahli membuat keajaiban-keajaiban. Apapun yang dirusak, hancur, dan tinggal berkeping-keping sekalipun, Tuhan sanggup membangun, memulihkan kembali seperti sedia kala, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kita melihat buktinya dari apa yang terjadi dengan Ayub, bukan? Saya yakin tidak ada satu orang pun di antara kita yang pernah mengalami hal seperti yang Ayub alami. Sesusah-susahnya, seberat-beratnya, apapun yang tengah kita alami hari ini, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apa yang Ayub alami. Namun kita lihat bagaimana Tuhan membuat pemulihan dalam hidupnya, dan Dia gantikan semuanya berlipat kali ganda. Tuhan sanggup membangun, memulihkan kembali seperti sedia kala, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Jangan pernah meragukan hal itu, sebab Dia adalah Tuhan yang ahli dalam melakukan hal-hal yang ajaib. Tuhan sendiri yang mengatakan, "Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanam kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang menyatakan dan akan membuatnya." Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, janganlah arah pandangan kita terfokus kepada keadaan yang buruk seperti tadi saya katakan. Tapi tujukanlah kepada Tuhan. Sebab hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Ibrani 11 ayat yang 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jangan selalu meminta bukti terlebih dahulu, baru kita bisa percaya. Tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bila masalah yang sedang kita hadapi saat ini sepertinya tidak ada jalan keluar,
percayalah, di dalam Tuhan selalu ada jalan. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Kita bisa membaca itu dalam kitab Ibrani 11 ayat ke-29. Tempatnya sama. Kejadiannya sama. Tetapi yang terjadi berbeda. Umat kepunyaannya berhasil melintasi, sementara orang-orang Mesir tenggelam di tempat yang sama. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya selalu katakan, kalau kita hari ini merasa sepertinya sedang menghadapi jalan buntu, seakan-akan tidak ada jalan, ingatlah bagaimana Tuhan kita pernah membuka jalan bagi suatu bangsa. Dan saat ini dengar baik, kalau terhadap satu bangsa saja dia mampu, apalagi terhadap satu keluarga, apalagi terhadap satu pribadi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang pernah dia lakukan itu. Itu sebabnya tidak perlu takut dalam hidup ini. Karena kita punya Tuhan, Sang Pengendali keadaan. Sekali lagi, Dia Sang Pengendali keadaan. Tidak ada satupun keadaan yang dia tidak bisa kendalikan. Tidak perlu takut menghadapi peperangan. Teruslah maju. Karena pada saat kita berserah penuh kepada Tuhan, kita tidak berperang dan berjuang sendirian. Selalu ada Tuhan yang turut bekerja. Saya ulang sekali lagi seperti tertulis di dalam kitab Keluaran 14 ayat ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Haleluya. Sebagai respon kita, saya mau ajak kita bangun iman percaya kita. Dan bersama-sama dengan iman di hadapan Tuhan, kita sama-sama mau katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Hanya Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat
tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Hanya Engkaulah Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Hanya Engkaulah tempat kami bersandar. Hanya Engkaulah tempat perlindungan, menara dan perisai, sumber segalanya yang kami perlukan. Mari Bapak Ibu Saudara, ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Jangan terus pandang ketakutan dan kekhawatiran kita. Jangan selalu mengamat-ngamati betapa buruknya keadaan kita hari ini. Tetapi ubah pandang kita kepada Tuhan. Tujukan pandangan kita kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami kekuatan yang baru. Engkau akan mengalami ketenangan yang luar biasa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sebab Dialah sumber segala pengharapan sejati. Bahkan Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan pengharapan yang sudah hilang sekalipun. Itu sebabnya jangan pernah meragukan kasih dan kuasa-Nya. Di tengah-tengah pergumulan kita hari ini, di tengah-tengah apa yang sedang kita alami hari ini, percayalah bahwa El Gibor, Tuhan yang perkasa, selalu menyertai setiap kita. Hanya Engkaulah yang kami percaya, yang kami andalkan. Hanya Engkaulah segalanya, segalanya. Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari bagaimana Engkau begitu mengasihi kami sedemikian rupa dengan kasih-Mu yang kekal. Bahkan Engkau sendiri yang telah menarik kami ke dalam rengkuhan-Mu dan mendekap kami dengan kasih setia-Mu. Setiap kali kami merasa putus asa, di saat kami merasa hilang semua semangat dan pengharapan kami, di dalam segala hal Engkau menjadikan kami pemenang melalui kasih-Mu. Bahkan tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan kami. Bahkan tidak ada satupun
dalam semua ciptaan yang dapat memisahkan kami dari kasih setiamu. Tidak juga kematian atau hidup, malaikat atau roh jahat, masa sekarang, masa depan, atau kuasa lain. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih dan kuasa-Mu, Tuhan. Engkau senantiasa menyemangati kami di saat kami sedang berlari dalam pertandingan hidup ini. Sementara di dalam suatu perlombaan, semua pelari berlomba, tetapi hanya seorang yang memperoleh hadiah. Dan penyertaan-Mu lebih daripada cukup untuk menenangkan, bahkan menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami percaya kepadamu dengan tidak membiarkan masalah menguasai diri kami. Bahkan kami meletakkan seluruh pengharapan kami di dalam-Mu. Dan inilah keyakinan kami. Jika Engkau menyertai kami, siapakah yang dapat mengalahkan kami? Jika Engkau tidak menyayangi putra-Mu sendiri, tetapi memberikannya kepada kami, apakah masih ada hal lain yang tidak bisa diberikan kepada kami? Itu sebabnya kami tidak akan patah semangat, apapun dan bagaimanapun situasi kami. Sebab Engkau, El Gibor, Allah yang perkasa, selalu menyertai kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat yang sesungguhnya hanya datang daripada Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur, penolong yang setia, yang selalu menyertai kita di segala musim dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari semua kita yang diberkati dan percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Gembala GBI Memperpark dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Mapelpak yang dikasih Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Puji syukur pada Tuhan, pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Kiranya berkat firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi jalan hidup kita, dan kita semua diberi kemampuan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, pertolongan, penghiburan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang bermayang kedua kali. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.